Halo True Believers, selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita Avengers No Surrender. Dan ini adalah bagian terakhir ceritanya. Buat yang belum menonton video bagian pertama sampai keempatnya, kalian bisa cek dan tonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Setelah identitas aslinya ketahuan, Voyager kemudian langsung diinterogasi oleh para anggota Avengers yang sudah berkumpul di sana tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sekaligus mereka masih mencoba memproses fakta bahwa sebenarnya Voyager bukanlah pendiri Avengers. Kenangan yang ada di otak mereka tentang dia hanyalah hasil rekayasa dan manipulasinya. Untuk mencegah Voyager melarikan diri, Falcon kemudian menyuruh Scarlet Witch untuk menjebaknya dalam sebuah medan gaya dan Dr. Voodoo menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan pikirannya untuk memaksa dia berbicara. Setelah didesak, Voyager akhirnya mau menjelaskan semua secara rinci. Dia mengatakan sebagian besar para superhero sengaja dibekukan ke dalam mode statis dan menyisakan beberapa Avengers untuk bertindak sebagai penghalang bagi kedua tim yang sedang bersaing. Berbeda dengan yang lainnya, Vision dimasukkan dalam statis karena Voyager tidak bisa menanamkan ingatan palsu ke dalam otaknya. Dia juga mengatakan jika bumi ingin bertahan, maka para superhero yang tersisa harus memenangkan pertandingan ini. Di tempat lain, Jarvis yang sudah mulai membaik mencoba menyapa dan menawarkan sebuah teh hangat kepada Bruce Banner yang terlihat sedang menyesali perbuatannya. Dia sangat menyesal atas apa yang dia lakukan ketika dalam mode Hulk. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, Hulk pada saat itu menghajar beberapa anggota Avengers yang mencoba menghentikannya, termasuk Vision. Dan itu diperburu oleh fakta bahwa mereka sekarang tahu bahwa Hulk tidak bisa mati. Jarvis kemudian mencoba menenangkannya dengan berkata bahwa semua manusia itu memiliki potensi untuk berbuat kejahatan. Tidak hanya Bruce Banner dan Hulk. Tugasnya adalah untuk menebus kesalahan dan kegagalan itu dengan berusaha melakukan yang lebih baik. Di ruang medis, Tony Ho mulai menyerah untuk memperbaiki Vision yang kepalanya telah digeprek oleh Hulk karena tidak memiliki peralatan yang memadai. Di ruangan itu juga ada Aiku Jokinen dan Cannonball yang sedang menjaga Jenderal Maverick. Seperti biasa, Lightning mulai menggerutu dan menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi yang menimpa Vision karena kekuatannya tidak cukup kuat untuk menghentikan Hulk. Dia juga sempat berselisih paham dengan Wonder Man. Quicksilver yang juga jadi salah satu orang yang memiliki luka parah di dalam cerita ini memberitahu mereka semua untuk tutup mulut agar dia bisa berkonsentrasi. Pietro mengatakan bahwa dia bisa melihat bola berwarna biru yang mengelilingi orang yang terkena statis. Tapi semua orang yang ada di sana malah berpikir Pietro menderita gegar otak. Pietro terus berkeliling dan mencoba menangkap bola itu tetapi tidak bisa. Dia menyarankan Tony Ho untuk mengkalibrasi ulang sensor mesinnya karena bola itu tidak memancarkan cahaya dan hampir tidak bisa disentuh. Dan kemudian dia pergi untuk mengejar cahaya itu. Voyager terus melanjutkan penjelasannya. Dia memberitahu Avengers bahwa ayahnya adalah salah satu dari Elders of the Universe dan semua Elders ini memiliki hobi dan caranya masing-masing untuk menghabiskan waktu. Walaupun sepertinya semua anggota Avengers sudah mengetahui tentang itu. Endwigas tidak bisa menolak tantangan dari Challenger, apalagi dia adalah mantan Grandmaster sebelumnya. Dan taruhan dari game ini adalah yang kalah akan mati atau diasingkan dari reality. Bumi yang sudah mereka pindahkan ke bagian yang paling jauh dari alam semesta sudah dipilih sebagai papan permainannya. Masing-masing dari pemain ini juga sudah memilih bidak-bidaknya. Challenger membangkitkan Black Order dan Grandmaster membawa Little Legend. Challenger mempunyai Hulk sebagai pion rahasianya, sedangkan Grandmaster menyembunyikan putrinya sebagai mata-mata ke dalam Avengers. Voyager juga mengatakan bahwa dia sudah kehilangan kontak dengan ayahnya. Wasp pun mengatakan jika dia memang menyesali perbuatannya dan ingin membantu, maka sekarang mereka membutuhkannya. Seperti yang kita tahu di ending video sebelumnya, Challenger langsung menyerang Grandmaster setelah dia ketahuan berbuat curang. Challenger yang masih marah kemudian memutuskan untuk menghancurkan game boardnya. Dengan kata lain, berniat untuk menghancurkan bumi. Quicksilver yang dari tadi sudah menyadari bahwa cahaya biru yang terus berputar itu adalah penyebab yang membuat sebagian superhero terkena statis. Dia terus mengejarnya dan berusaha menangkapnya sampai melewati berbagai negara. Saat mengejar benda itu juga Pietro melihat tanda-tanda bencana global. Tapi dia tidak punya waktu untuk berhenti dan menolong orang-orang.
Saat dia berlari, dia juga berpapasan dengan beberapa superhero dan villains seperti Namor, She-Hulk, Black Panther, Wrecker, dan Wrecking Crew. Diiringi dengan bencana global yang semakin parah, Challenger pun akhirnya tiba di bumi, di Manhattan, New York. Setelah itu dia langsung mengumumkan bahwa bumi akan segera hancur. Walaupun dia sedang berada di Amerika, tapi suaranya bisa didengarkan oleh semua orang di dunia. Dia juga menambahkan bahwa orang-orang hanya punya waktu 5 menit untuk merayakan kemenangannya dan menyuruhnya untuk menyembah kepadanya dengan nama barunya Grandmaster Prime. Avengers juga saat ini masih berada di dalam markas mereka bersama Voyager. Voyager memberitahu mereka bahwa seorang Elders tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan planet seorang diri. Tetapi ayahnya memiliki sebuah mesin yang bisa mengkontrol rotasi dan temperatur bumi yang membuatnya bisa tetap stabil. Roberto mengatakan mereka perlu mengirim tim ke sana dan menggabungkan sains dengan raw power yang dimiliki Hulk. Tapi Jarvis muncul untuk mengatakan bahwa suara keras yang baru saja mereka dengar adalah Hulk yang sedang menerobos keluar. Benar saja, Hulk langsung muncul di hadapan Challenger dan langsung menghajarnya. Kemarahan Hulk ini dipicu karena sebenarnya dia tidak mau dihidupkan atau dibangunkan lagi dari tidur panjangnya. Challenger tidak diam saja. Dia langsung membalas serangan Hulk dan mengirimnya keluar orbit yang kebetulan dekat dengan satelit yang berada di Cosmic Game Room. Voyager yang baru saja berteleportasi ke sana bersama dengan Sunspot, Tony Ho, Hercules, Lightning, dan Thor malah dihadapkan dengan masalah yang cukup serius karena mesin tersebut mulai tidak stabil akibat ulah Challenger. Kemudian Lightning dan Thor mencoba untuk mengisi daya ke dalam mesin tersebut yang mulai berkurang, sedangkan Hercules dan Sunspot bertugas untuk memegang mesin tersebut agar tetap stabil. Pietro yang sudah berkeliling dunia untuk mengejar cahaya biru itu akhirnya kembali ke markas untuk menemui Snipes dan Wanda. Dia ingin Wanda menggunakan kemampuan sihirnya untuk meningkatkan kecepatan larinya, walaupun dengan resiko bisa membunuh dirinya sendiri. Permintaan Pietro ini sempat ditentang oleh Wanda dan Snipes, walaupun pada akhirnya mereka tetap melakukannya. Dan Pietro juga sempat bilang kepada Snipes dan meminta maaf bahwa hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Setelah mendapatkan buff dari kemampuan sihir Wanda, Pietro akhirnya bisa berlari lebih cepat dari biasanya. Sedangkan di luar angkasa, Hercules dan Sunspot berusaha menjaga mesin dunia tetap stabil selagi dayanya sedang diisi ulang oleh Thor dan Lightning. Di bumi ada Wonder Man dan Rogue yang mencoba mengulur waktu dengan cara menyibukkan Challenger. Pietro yang sekarang bisa berlari lebih kencang akhirnya bisa menangkap cahaya biru tersebut. Di waktu bersamaan, Wanda mulai gelisah dan mengatakan bahwa dia sudah kehilangan kontak dengan adiknya. Voyager kembali dari luar angkasa menuju markas Avengers dan melihat para superhero yang sebelumnya terkena statis seperti Captain America, Daredevil, Spider-Man, dan Squirrel Girls mulai bebas. Dengan kemampuan telepatinya, dia menghubungi Avengers lain termasuk Beast, Cannonball, Dr. Voodoo, dan Black Panther, dan kemudian dia membawa mereka bersama anggota Avengers yang tersisa menuju pertempuran. Di seluruh Amerika, para superhero yang sudah terbebas dari statis mulai bekerja sama untuk menyelamatkan orang-orang. Ada Miss Marvel yang bekerja sama dengan Spider-Man Miles Morales dan juga Viv yang sedang menolong warga sipil yang terjebak gempa bumi dan banjir di New Jersey. Sementara rekan mereka di Champions, Amadeus Cho dan Nova Sam Alexander menghadapi kebakaran di Texas. Di New York, ada Daredevil dengan Iron Fist, Moon Girl, dan Devil Dinosaur kesayangannya di Long Island, Miss America di LA, dan Scarlet Spider di Nevada. Mereka semua berusaha menolong warga sipil yang terjebak. Semua bencana ini disebabkan oleh Challenger yang mengamuk dan sudah merusak mesin yang seharusnya bisa membuat bumi tetap stabil. Lightning yang dari tadi menyalurkan tenaganya pun mulai kelelahan, dan Sunspot sudah melepaskan semua kekuatannya untuk membantu Hercules menjaga mesin agar stabil, yang akhirnya dibantu oleh Thor. Karena Tony Ho tidak memakai baju armornya, hanya bisa menjaga Lightning yang sudah tepar. Di saat mereka sedang berusaha keras, Endwigas yang sebelumnya terkena serangan Challenger pun akhirnya muncul kembali. Dia yang sudah kehilangan gelar Grandmasternya mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah game, dan dia akan meninggalkan tempat itu karena dia sudah kalah. Di New York, semua superhero yang ada di sana dibawa oleh Voyager untuk melawan Challenger. Semuanya saling bekerja sama untuk mengalahkannya.
tidak terkecuali Voyager. Walaupun awalnya dia adalah musuh mereka, tapi sekarang dia sudah dianggap sebagai bagian dari superhero. Wasp bertanya apakah Voyager bisa memindahkan Challenger. Dia pun berusaha, tapi malah dia yang tertangkap karena kemampuannya tidak berpengaruh terhadap seorang Elders. Tapi Beast, Dr. Voodoo, dan Falcon langsung menyerangnya sebelum Challenger berhasil mendaratkan pukulan kepada Voyager. Lightning mengikuti dari belakang saat Endwigas pergi untuk mengambil beberapa trofi dan berencana untuk beristirahat selama beberapa abad sebelum nanti menantang Challenger untuk mengambil gelar Grandmasternya kembali ketika situasinya mulai tenang. Di sana Lightning melihat Human Torch dan Red Wolf yang sebelumnya sudah dianggap mati yang terperangkap di dalam sebuah kristal. Sebelum pergi, Gas melihat putrinya dalam bentuk hologram yang sedang bertarung berdampingan dengan Avengers. Dia juga akan meninggalkan putrinya karena merasa sudah dikhianati. Lightning kemudian mencoba untuk menahan Endwigas dengan cara menantangnya untuk bermain poker. Di bumi, Wonder Man mencoba untuk bernegosiasi dengan Challenger. Kalau dia menolaknya, maka Wonder Man akan terus melawannya. Wonder Man mungkin bermaksud membiarkan musuhnya untuk membuang-buang energinya, karena tubuh Ionic Simon cukup kebal untuk menahan serangannya. Tapi kemudian ledakan tersebut mulai merobek dan membuat energinya mulai terpisah, sampai Dr. Voodoo menggunakan mantra status untuk menyatukannya kembali. Di saat itu juga Janet dan Nadia terbang ke arah Challenger untuk melukainya. Di game room, Miguel akhirnya berhasil mengajak Endwigas untuk bermain poker dengan taruhan yang cukup besar. Miguel mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk ditukar dengan Red Wolf, tapi sang Elders itu menolaknya. Sebagai gantinya, jika dia kalah, dia akan mengembalikan bumi ke orbitnya. Tapi jika dia menang, dia akan mengambil bumi dan segala isinya untuk dijadikan bahan permainannya. Snipes masih berusaha untuk menyerang pikiran Challenger, tetapi berhasil diblokir. Squirrel Girl menyarankan untuk mengganti strategi. Dia meminta Falcon untuk menggunakan kemampuan berkomunikasinya dengan burung untuk mempengaruhi Challenger. Terdengar konyol, tapi rencana ini berhasil dan mereka akhirnya bisa mendaratkan pukulan kepada Challenger. Tapi hal ini justru membuatnya semakin marah. Kembali ke permainan poker yang sedang dilakukan oleh Miguel, dia terus-terusan mulai menaikkan taruhannya. Karena Voyager mampu mengubah ingatan para Avengers, sehingga dia menganggap ayahnya juga pasti bisa melakukannya. Miguel mempertaruhkan semua ingatannya. Jika dia kalah, maka Endwigas bisa menghapus semua kenangan tentang kebaikan yang berhasil dia lakukan dalam hidupnya. Hal ini juga berlaku untuk Endwigas jika dia kalah. Miguel sebenarnya tidak peduli dia dianggap seperti apa, tapi dia menyadari bahwa lawannya ini sangat gila kemenangan dan ingin diakui sebagai yang terhebat. Dan Miguel benar saja, karena Endwigas akhirnya bisa dikalahkan dalam permainan poker yang sebelumnya sudah direncanakan oleh dia. Human Torch dan Red Wolf bisa dibebaskan dari penjara kristal. Di Manhattan, semua Avengers berkumpul dan mulai mendesak Challenger yang mulai melemah. Tetapi Voyager tahu bahwa seorang Elders memiliki energi yang hampir tak terbatas. Dan malah sebaliknya, sekarang para Avengers lah yang mulai kelelahan. Beast kemudian menyuruh Voyager untuk menggunakan kemampuannya untuk mengkontrol ingatan untuk membuat mereka mengingat lagi semua pertempuran yang pernah mereka lalui. Dan dia melakukannya. Wanda kemudian mencabut ucapan Avengers Assemble-nya menjadi sebuah mantra untuk meningkatkan kekuatan teman-temannya, dan mereka pun akhirnya berhasil menjatuhkan Challenger. Semua superhero pun kembali berkumpul, termasuk Johnny yang akhirnya bisa bertemu dengan Rogue, dan Endwigas menepati janjinya untuk mengembalikan bumi ke orbit asalnya yang terlihat oleh Captain Marvel dan anggota Alpha Flight di stasiun luar angkasa. Setelah berhasil mengalahkan kedua Elders yang sudah menjadi biang kerok atas segala kekacauan di bumi, semua anggota Avengers akhirnya bisa tenang dan kembali ke markas mereka. Beast, Janet, dan Wonder Man membawa Jarvis yang dalam masa pemulihan. Di sana juga ada Nadia yang menyambut mereka. Sedangkan yang lain mulai membersihkan puing-puing reruntuhan, memperbaiki markasnya. Ada juga Roberto yang bermaksud untuk mengundurkan diri sebagai pemimpin US Avengers. Tetapi Rogue menyuruhnya untuk memikirkannya kembali sebelum mengambil keputusan final. Johnny berbicara kepada Beast bahwa mereka sebenarnya baru saja merenovasi Avengers Mansion dan sekarang sudah hancur lebur lagi. Johnny merenovasi bangunan itu dari uang warisan dari Reed Richards.
yang saat itu masih dianggap mati setelah event Secret Wars berlangsung. Di ruangan yang berbeda, Roberto, Falcon, Captain America, Hercules, Thor, dan Wonder Man sedang berbicara dengan Voyager dan menawarinya untuk secara resmi masuk ke dalam tim Avengers. Setelah apa yang dia lakukan, dia merasa tidak layak untuk mengambil posisi tersebut. Dia juga mengatakan mungkin suatu hari nanti dia akan kembali, dan jika Grandmaster kembali bermain dan menjadikan bumi sebagai tempat permainannya lagi, Voyager akan ada di sana untuk menentangnya. Tapi untuk sekarang, dia akan membawa Challenger yang masih pingsan pergi bersamanya. Di suatu planet yang sangat jauh, Grandmaster pergi untuk menemui Black Order yang ternyata semua anggotanya masih hidup, termasuk Corvus Glaive yang hidup kembali setelah sebelumnya mati di tangan Rogue. Grandmaster kemudian menawarkan suatu pekerjaan kepada mereka. Sementara itu, pasca permainan selesai, Little Legion terlihat berada di Nowhere, sebuah tempat bekas kepala Celestials yang dipenggal oleh Null berjuta-juta tahun yang lalu yang kemudian dijadikan semacam base. Setelah berhasil selamat dari pertarungan yang menentukan keselamatan bumi itu, semuanya mulai kembali ke kehidupan normalnya masing-masing. Miguel dan Red Wolf kembali ke Texas untuk menangkap beberapa anggota AIM yang saat ini kembali menjalankan aktivitas kriminalnya setelah ditinggal oleh Roberto. Roberto juga memberitahu Tony Ho yang saat itu sedang memperbaiki Vision bahwa dia akan meninggalkan timnya dan pergi untuk sementara waktu untuk kembali berjuang bersama para mutan. Di Central Park ada Dr. Voodoo, Wanda, dan Snipes yang sedang berdiskusi mencari cara untuk menemukan Pietro yang masih menghilang setelah berhasil menangkap cahaya biru selama permainan masih berlangsung. Mereka bertiga setuju untuk menggunakan kemampuan sihir Dr. Voodoo untuk mencarinya. Wonder Man juga mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia juga akan pergi. Tetapi Hercules bersikeras sebelum mereka berpisah setidaknya harus ada pesta perpisahan dan mabuk-mabukan dulu. Kebiasaan memang para keturunan dewa ini. Sedangkan Clint dan Bruce memilih untuk bertemu di sebuah kafe sambil ngopi santuy. Bruce meminta maaf karena sudah menyuruh Clint untuk membunuhnya pada saat event Civil War kedua berlangsung. Clint mau melakukannya karena saat itu dia melihat sebuah visi yang memperlihatkan Hulk yang membunuh semua orang yang dia cintai. Itulah sebabnya Clint setuju dan dulu mau membunuhnya. Dan Clint baru sadar bahwa visi yang ditunjukkan oleh Ulysses itu hanyalah sebuah kemungkinan yang belum pasti terjadi. Ketika Banner akan pergi, Clint berkata bahwa dia bukanlah orang jahat. Jarvis juga telah berpikir mungkin sudah waktunya baginya untuk pensiun sebagai kepala pelayan Avengers. Nadia juga menunjukkan sebuah AI hologram yang berbentuk Jarvis sebagai ganti Jarvis yang asli pensiun. Tapi Jarvis yang kebingungan dengan teknologi itu berpikir lebih baik dia tetap tinggal untuk sementara waktu. Rogue pun memutuskan untuk kembali bersama X-Men setelah dia selesai dengan pekerjaannya di Mansion. Dan di tempat yang sangat jauh dari bumi, terlihat Voyager yang sedang berbicara dengan Challenger yang sudah dibelenggu. Challenger bersumpah bahwa dia akan membalas dendam dan membunuh Voyager, ayahnya, dan juga Avengers. Itulah pembahasan dan akhir cerita dari event Avengers No Surrender. Walaupun endingnya bisa dibilang biasa saja, tapi dari cerita ini kita diberikan beberapa kemungkinan cerita baru di semesta Marvel, termasuk cerita kehidupan Bruce Banner yang sudah dibangkitkan kembali dalam seri komik The Immortal Hulk yang akan kita bahas mulai minggu depan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.